Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, jumpa lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini, di hari yang baru 28 September tahun 2020. Dan renungan kita di pagi hari ini dengan judul Memperkenalkan Yesus kepada Sesama. Tentu luar biasa renungan kita untuk hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah mempelajari firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran ini dapat kami mengerti dan kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami tiap hari. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, judul renungan kita memperkenalkan Yesus kepada sesama. Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Sekali lagi, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes 1 ayat 45. Jadi saudaraku yang kekasih, ayat kita hari ini mengatakan bahwa berita tentang Yesus disampaikan oleh Filipus kepada Nathanael. Dan demikian pula dengan kehidupan keluarga. Kita harus memperkenalkan, menyampaikan tentang Yesus kepada siapa saja. Tentu rumus yang pertama adalah kita harus kenal Yesus. Bagaimana kita dapat memperkenalkan Yesus kepada orang lain kalau kita tidak mengenal Yesus? Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada juru selamat. Saudara lihat, kalau kita mengenal Yesus, tetapi kita tidak pernah memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya, ini bagaimana kita menjadi umat Kristen? Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus? Kalau kita tidak memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat, pendeta sekalipun, keluarga pendeta sekalipun. Kalau dia kenal Yesus, bahkan dia paling mengenal siapa Yesus. Tapi kalau dia tidak memperkenalkan Yesus kepada orang lain, ini adalah sama dengan sia-sia adanya. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Saudaraku, mungkin saja tetangga-tetangga kita di sekitar kita, kita tidak tahu. Tetapi mereka sementara menunggu berita tentang Yesus. Maka mereka tidak tunggu dari siapa. Tidak tunggu dari orang yang lain yang jauh dari rumah mereka. Mereka sementara tunggu kita yang dekat dengan mereka. Orang-orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa
di dunia ini. Mungkin saudara, ketika kita berbicara, kalau kita menyampaikan pekabaran kita kepada orang yang lain atau tetangga-tetangga kita, mungkin waktu kita berbicara, orang itu akan mengatakan, memangnya kau pendeta, jadi kau bicara seperti menasihati kami. Tapi saudara, di sini di renungan kita paling terakhir katakan bahwa tabiat kita, sikap kita kepada orang lain, tanpa kita berkhotbah, tanpa kita berbicara dengan mereka, dengan kehidupan kita, dengan senyuman kita, dengan cara kita hidup di dalam rumah tangga kita, sikap ayah kepada ibu, sifat orang tua, sikap orang tua kepada anak-anak, maka itu adalah pekabaran bagi para tetangga kita. Mungkin tetangga kita diam-diam, mereka sementara mengamat-amati keluarga kita, dan pada akhirnya ketika rumah tangga mereka baik, suatu saat mereka katakan, terima kasih Bapak, karena oleh karena rumah tangga Bapak kami, rumah tangga kami menjadi baik dan kami ada dalam kerajaan surga pada saat ini. Saudara, inilah yang menjadi satu tugas kita sebagai keluarga-keluarga umat Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan berkati kita semua adalah doa saya. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk renungan yang indah saat ini. Sanggupkan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati segala rencana hidup kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.